Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'du, pemirsa Nang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Alhamdulillah, bagaimana kabar kita membaca Al-Quran? Seringkah kita memegang Al-Quran atau kita lebih sering memegang handphone? Pada kesempatan yang sebelumnya kami sudah sampaikan beberapa keutamaan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, yaitu menjadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, setiap yang kita baca merupakan kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Yang ketiga, Al-Quran menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita pada hari kiamat. Adapun yang keempat, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Nabi SAW, akan mengangkat derajat suatu kaum, dan juga dengan Al-Quran ini pula suatu kaum tersebut akan dihinakan. Artinya tinggal pilihan kita. Al-Quran ini bisa menjadi sesuatu yang menghinakan kita, dan juga bisa menjadi sesuatu yang akan mengangkat derajat kita. Pemirsa Nang TV yang dirahmati Allah SWT, pada bulan suci Ramadan ini harusnya kita punya target, Yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita harus punya target. Berapa khatam yang akan kita lakukan pada bulan ini? Berapa kali khatam? Harus ditentukan targetnya. Satu hari 1 juz misalkan, berarti 1 bulan 1 khatam. Atau pada bulan Ramadan saya mau menghatamkan 2 kali khatam. Hitungan enaknya berarti 1 hari dia harus bisa menyelesaikan baca Al-Qurannya 2 juz. Atau yang lainnya, berapa kita akan menghatamkan Al-Quran. Kalau kita melihat, mengaca daripada salafus soleh, orang-orang yang terdahulu kita, baik dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang telah mendahului kita, mereka dengan bangganya ketika memasuki bulan Ramadan, hingga ada yang menghatamkannya dalam sehari 2 kali. Sehari 2 kali khatam. Siapa itu? Adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang sering dikenal dengan Imam Syafi'i. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya ketika telah menemui bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Khatamnya sampai 30 kali, berarti 1 hari 1 khatam. Khatamnya 10 kali, berarti 3 hari sekali khatam. Khatamnya 5 kali, berarti 6 hari sekali khatam. Itu yang harus kita teladani. Kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan kita yang sudah menghafal Al-Quran, harusnya punya target pada bulan Ramadan ini, saya harus bisa khatam berapa kali. Kemudian
untuk mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, bagaimana? Harus punya keinginan yang kuat ya. Pada bulan suci Ramadan ini saya harus bisa membaca Al-Quran ya. Kemudian apa yang harus dilakukannya? Mencari ustadz yang kompeten ya, ustadz ngaji ya. Mulai dari awal bulan Ramadan atau pertengahan Ramadan ya, harus sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menyisihkan waktu kita ya, pada malam harikah, pada subuhkah ya, kita luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran, supaya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, supaya kita mendapatkan pertolongan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan supaya kita juga akan terangkat derajat kita dengan mempelajari Al-Quran. Pemirsa Nang TV yang dirahmati Allah SWT, jangan sekali-kali bosan dengan Al-Quran. Karena apa yang kita baca ya, apa yang kita baca dalam Al-Quran, sesungguhnya di situ ada kebaikan. Beda saat kita membaca buku-buku yang lain ya, baik membaca hadis, baik membaca kitab fikih, bahkan membaca kitab tafsir. Kalau kita tanpa membaca Al-Quran ya, semuanya tidak ada kebaikannya. Namun saat kita membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca saja sudah mendapatkan satu kebaikan dengan dilipat gandakan 10 kebaikan. Nah, oleh karena itu ya, umur yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan semaksimalnya, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Nah, semoga apa yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini dihitung oleh Allah SWT dengan amal soleh dan dilipat gandakan sesuai dengan janjinya. Amalan-amalan kebaikan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga memotivasi kepada seluruh umat Islam agar senantiasa belajar Al-Quran ya. Kalau belum bisa mengajarkannya, berarti dia harus belajar. Nah, baik belajar ilmu tajwidnya, baik belajar ilmu tafsirnya ya, dengan orang-orang yang sudah ahli di situ ya. Khususnya di wilayah Wonosari, alhamdulillah di sini ada sebuah aliansi Al-Qasimi Centre. Al-Qasimi Centre merupakan satu tempat yang memang dispesialiskan untuk mereka yang mau belajar Al-Quran. Nah, tidak usah bingung-bingung lagi ya, tidak usah sungkan-sungkan untuk selalu mempelajari Al-Quran. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.